anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Karim. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah sebagai sumber energi. Air, listrik, matahari, angin, gelombang air laut, minyak bumi, dan gas alam termasuk sumber-sumber energi. Untuk apa sajakah sumber energi seperti air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana anak-anak? Yuk kita cari tahu dengan mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Bahan bakar semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Nah anak-anak, ombak atau gelombang air laut dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Nah anak-anak, coba amati gambar kincir air berikut ini. Sumber energi apakah yang digunakan untuk menggerakkan kincir air tersebut? Energi apakah yang dihasilkan oleh kincir air? Apakah manfaat dari energi tersebut? Yuk kita temukan jawabannya dengan menggali hasil wawancara Salman, Said, dan Sophia dengan kepala desa yang bernama Pak Ali pada buku JSIT halaman 5 tema 9. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, info yang didapat oleh Salman dan teman-temannya mengenai kincir air adalah kincir air digunakan untuk menghasilkan energi gerak yang berasal dari air. Energi gerak ini akan diubah oleh turbin menjadi energi listrik yang selanjutnya akan disalurkan ke rumah-rumah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut ini. Pertama, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Turbin adalah mesin yang berputar, sebagai contoh pada kincir air. Putaran turbin kemudian mengaktifkan generator. Generator adalah alat yang berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel. Sehingga energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga listrik berubah menjadi panas dan cahaya. Dengan kata lain, terjadi perubahan energi.
Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Air yang merupakan sumber energi listrik dan energi bagi tubuh, dan aliran air dari bendungan memiliki energi kinetik atau energi gerak yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. Perlu diketahui, makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh angin dan air yang mengalir. Sedangkan energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Selain energi listrik dan energi gerak, ada beberapa energi lain yang juga sering kita gunakan, yaitu ada energi panas, ada energi bunyi, dan ada energi kimia. Energi panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Energi yang dihasilkan berupa panas matahari yang juga banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, menjemur padi, dan masih banyak lagi. Energi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar. Sebagai contoh, alat musik drum yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dari bahan-bahan kimia, contohnya baterai dan aki. Tubuh kita juga membutuhkan sumber energi kimia yang berasal dari nasi, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi sumber energi bagi tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas tubuh seperti mengangkat buku. Nah anak-anak, tadi kita sudah mengetahui info mengenai kincir air dengan menggali hasil informasi wawancara Salman dan teman-temannya dengan Pak Ali. Lalu anak-anak, apakah kalian mengetahui apa sih pengertian dari wawancara itu? Bagaimana? Ya benar anak-anak, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang dimintai data, keterangan, atau berupa pendapat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat, melakukan wawancara. Dan yang kelima, merangkum atau melaporkan hasil wawancara. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A dan gambar B, kalian lebih memilih tinggal di lingkungan yang mana? Ya anak-anak, tentunya lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang secara fisik mencakup keadaan sumber daya alam seperti energi surya, mineral, tanah, air, serta flora dan fauna yang ada di dalamnya. Kemudian, semua tinggal bersama dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan manusia. Adapun komponen atau unsur dari lingkungan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada komponen biotik atau komponen makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ada komponen abiotik atau makhluk tak hidup yang meliputi tanah, air, udara, dan iklim. Dan yang ketiga, ada komponen sosial budaya yang meliputi lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar manusia. Adapun lingkungan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada lingkungan alami dan yang kedua ada lingkungan buatan. Lingkungan alami. Lingkungan alami yaitu lingkungan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Sebagai contoh, lingkungan hutan, laut, dan pegunungan. Lingkungan buatan yaitu lingkungan yang terbentuk dengan campur tangan manusia beserta teknologinya. Sebagai contoh, lingkungan perkotaan, lingkungan sekolah, dan lingkungan industri.
Apabila manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan, maka lingkungan akan memberikan banyak manfaat. Kita mengetahui di lingkungan menyediakan sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang pertama, sebagai sumber makanan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Manfaat yang kedua adalah sumber obat-obatan, penelitian, pengetahuan, dan kesehatan. Yang ketiga, penghasil bahan baku dan bahan mentah untuk industri. Yang keempat, sebagai tempat tinggal dan bekerja. Dan yang kelima, sebagai sumber barang tambang dan sumber daya mineral. Manusia memiliki peranan penting dalam kelangsungan suatu lingkungan agar lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, manusia harus seimbang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai contoh, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan segar agar hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Maka dari itu, kita memiliki kewajiban untuk membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi bersih. Nah anak-anak, coba perhatikan lirik lagu berikut ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu tentang lingkungan, yaitu Nyiur Hijau. Menurut kalian, apakah isi dari lagu Nyiur Hijau? Isi atau makna dari lagu Nyiur Hijau menceritakan tentang salah satu kekayaan alam Indonesia, yaitu banyaknya nyiur hijau atau kelapa yang berada di tepi pantai Nusantara Indonesia. Kekayaan alam tersebut harus kita jaga dan lestarikan. Nah anak-anak, tentunya dalam menyanyikan sebuah lagu harus sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Sedangkan tempo lagu adalah seberapa cepat atau lambat sebuah musik. Tempo dapat dihitung dengan BPM atau beats per minute. Alat pengukur tempo disebut dengan metronom atau juga keyboard. Metronom ini biasa digunakan oleh para musisi untuk menciptakan sebuah lagu. Metronom biasa digunakan untuk mengukur kecepatan dalam birama, seperti 3/4 atau 4/4. Anak-anak, kalau misalkan kita melihat dari lirik lagu, keterangan tempo dalam lagu biasanya diletakkan pada bagian kiri atas. Pada lagu Nyiur Hijau memiliki tempo andante, yang artinya lagu ini memiliki tempo sedang, seperti kecepatan berjalan kaki. Not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut.
Anak-anak, Islam sangat memperhatikan pelestarian lingkungan dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Pada dasarnya, kerusakan atau bencana di muka bumi merupakan akibat dari perbuatan manusia yang melampaui batas. Namun, anak-anak, jika manusia mampu merawat dan melestarikan bumi, meskipun hanya dengan menanam pohon atau bercocok tanam, maka Allah akan menghitungnya sebagai pahala yang bernilai sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak seorang muslim pun yang menanam pohon, lalu buahnya dimakan hewan ternak, burung, atau manusia, maka buah yang dimakan itu dihitung sebagai sedekah." Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.